Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius. Pak Kia sudah mengajak kita untuk melihat mengenai gambar introduksi tentang doa secara umum. Lalu hari ini kita akan masuk ke dalam doa Bapa kami di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan melihat Yesus memberikan introduksi atau melalui kalimat awal terkait doa Bapa kami, dan ini yang saudara dan saya akan pelajari sama-sama. Mari kita baca sama-sama Matius pasal 6 9 sampai dengan 15. Saya minta Bapak Ibu yang membacakannya. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 15. 2, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang memberi firman, Alkitab yang ada di tangan kami, bekerja untuk mengiluminasi, mencerahkan pikiran supaya kami mengerti firman, dan menarik hati kami kepada Tuhan supaya kami boleh berdoa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut perenungan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini yang Bapak Ibu dan saya renungkan adalah ayatnya yang ke-9 bagian A. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Ini yang akan saudara dan saya pikirkan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, ini semacam pendahuluan daripada doa Bapa kami, dan kemudian mempersiapkan hati orang untuk masuk ke dalam doa-doa mereka. Sebelum mengajukan permintaan-permintaan, Yesus mulai dengan kalimat ini. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Dan doa itu dibuka dengan kalimat, Bapa kami yang di sorga. Bapak Ibu, seringkali ketika kita berbicara mengenai doa Bapa kami, fokus orang itu seringkali pada rumusan kata-katanya. Padahal doa Bapa kami itu tidak mempersoalkan rumusan kata-kata di sana. Ya, kalau yang diperhatikan adalah rumusan atau susunan kata, itu lebih mirip dengan mantra. Seolah-olah kalau saudara dan saya ganti posisinya atau kita lupa satu kata, kemudian akan menjadi tidak efektif. Doa Bapa kami tidak menekankan rumusan kata-kata. Tetapi doa Bapa kami adalah doa yang berisi sejumlah kata yang berfungsi untuk mengingatkan saudara dan saya. Sekali lagi, mengingatkan saudara dan saya, bahkan itu adalah panggilan yang membawa saudara dan saya kepada dua hal. Pertama, kepada relasi dengan Bapa. Dia mengingatkan kita untuk berelasi dengan Bapa yang ada di sorga. Sekaligus melalui doa Bapa kami, jiwa saudara dan saya itu dibawa untuk menikmati relasi dengan Bapa di dalam Kristus. Jadi ini fungsi yang pertama. Doa Bapa kami melalui rumusan kata-kata yang ada di dalamnya adalah panggilan bagi saudara dan saya, atau tindakan Allah untuk membawa kita berelasi dengan Bapa. Yang kedua, melalui doa Bapa kami, kita diingatkan sekaligus dibawa untuk menikmati relasi dengan anak-anak Allah. Doa itu bukan sebuah tindakan egois di mana saudara dan saya berdoa untuk menikmati relasi dengan Allah. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa orang yang berdoa adalah orang yang memiliki relasi dengan sesamanya. Doa Bapa kami berisi sejumlah prinsip yang membawa atau menghubungkan kita sebagai gereja dengan Allah sebagai Bapa yang ada di sorga, tanpa memutuskan relasi saudara dan saya dengan sesama yang ada di dalam dunia. Sekali lagi, ini doa yang mengingatkan kita kepada Bapa, mengarahkan hati kita kepada sorga, tanpa memutuskan relasi dengan anak-anak Allah yang berdiam di dalam dunia ini. Allah tidak pernah membawa saudara dan saya untuk keluar dari dunia ini. Dia panggil kita datang kepada dirinya, lalu dia utus kita untuk masuk ke dalam dunia, dan ini masih terekspresi di dalam doa Bapa kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena ada prinsip-prinsip yang mau diajarkan, maka saudara dan saya akan menemukan gereja mula-mula itu memasukkan doa Bapa kami di dalam liturgi mereka. Jadi kita gereja modern juga nggak usah komplain. Ketika saudara lihat ada gereja-gereja tua, setiap minggu mereka mengulang doa Bapa kami. Nggak ada yang salah dengan itu. Gereja mula-mula justru karena merasa ada prinsip-prinsip penting yang mau diajarkan di situ, maka kemudian mereka selalu mengulangi itu di dalam setiap ibadah mereka. Sekali lagi, mereka selalu mengulangi doa Bapa kami di dalam ibadah mereka. Kalau saudara dan saya tidak mengulangi tiap minggu juga bukan masalah. Tapi jangan mempersalahkan orang yang tiap minggu mengulangi doa-doa mereka. Atau mengulangi doa Bapa kami. Apakah kalau seandainya jemaat mula-mula itu mengulangi doa doa ini dalam setiap ibadah, mereka melanggar perintah Tuhan Yesus sebelumnya? Kalau kamu berdoa jangan bertele-tele.
Apalagi kalau tadi ya sudah habis pengumuman, Pak John presentasi, kemudian nanti Pak Beni misalnya ajak berdoa, sudah berdoa panjang, habis itu dia bilang, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Jemaat sambil berdoa, Bapa kami yang di surga, tapi dalam hatinya ngapain sih, mesti panjang-panjang. Tetapi Bapak Ibu dan saya, mari kita lihat bahwa ini bukan mengajak saudara dan saya untuk menjadi orang yang bertele-tele karena beberapa alasan. Pertama, Bapak Ibu, doa Bapa kami ini kalau diulang itu sebenarnya bukan sebuah pengulangan. Pengulangan ini menjadi tidak bermakna kalau ini hanya sekedar formalitas. Kita mengulangi tanpa mengerti prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Ini yang Yesus larang. Saudara mengulangi kata-kata tanpa mengerti prinsipnya. Bahkan kita ada orang yang mengulangi kata-kata tanpa mengerti arti katanya. Dalam konteks Kristen ini yang disebut sebagai mantra. Bapak Ibu pernah ke dukun nggak? Nggak pernah, oh puji Tuhan. Kalau sempat ada yang bilang, pernah Pak. Rame itu dia. Kadang kan orang pergi ke dukun bisa kasih orang yang datang ke dia. Saya juga nggak pernah Bapak Ibu. Tetapi kan dikasih rumusan kata-kata yang harus dibaca. Tetapi kita nggak mengerti apa arti kata itu. Kalaupun kita mengerti apa maksudnya kita nggak tahu. Pokoknya ulangi saja. Ini yang sementara dicegah oleh Kristus. Tetapi ketika doa ini dimasukkan ke dalam liturgi, tujuannya adalah untuk membentuk kehidupan melalui pengertian tentang prinsip doa yang benar. Jadi ini adalah cara gereja pada masa itu melatih jemaat, mendisiplinkan jemaat untuk berdoa. Diulang-ulang supaya kamu mengerti prinsipnya, lalu kamu menikmati doa-doamu. Itu kenapa ini diulang-ulang. Tadi saya bilang karena ini mengingatkan kita kepada relasi dengan Bapa di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu meskipun itu diulang-ulang pada zaman itu, tidak semua orang diizinkan berdoa dengan doa ini. Jadi ini menarik ya. Diulang di dalam ibadah. Tapi mereka tidak mau semua orang mengulangi doa ini di dalam ibadah mereka. Kelihatan sangat eksklusif doa ini. Tidak semua diizinkan berdoa dengan ini. Kecuali mereka yang yakin bahwa mereka telah terikat kepada Bapa di dalam Kristus. Jadi kelihatannya mudah, kayak diobral, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kamu ada di dalam gereja, kamu belum percaya kepada Kristus dan tidak memiliki relasi dengan Bapa dalam Kristus, nggak usah ucapkan doa ini. Jadi jemaat mula-mula membuka sekaligus menutup akses. Ini adalah sesuatu yang eksklusif. Melalui prinsip ini, kita diingatkan bahwa kita ada di dalam relasi dengan sesama. Dengan berdoa, doa Bapa kami melatih saudara dan saya, mendisiplinkan kita supaya kita selain berdoa kepada Allah, kita juga belajar memberi tempat bagi orang lain melalui doa-doa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya akan menemukan doa Bapa kami ini kan, kita selain ketemu dalam Matius pasal 6, nanti ketemu di dalam Lukas pasal yang ke-11. Di dalam dua bagian ini kita akan ketemu doa ini mirip tapi tidak sama. Para penafsir mulai berdebat. Kenapa ya? Doa yang sama itu ketika diulang oleh Tuhan Yesus kemudian beda. Oh, saya kira ada banyak sekali alasan. Pertama, di doa yang diajarkan oleh Yesus ini kan tidak cuma satu kali. Yesus mengajar, kita tidak bisa membayangkan. Yesus cuma ajar satu kali doa Bapa kami selama 3,5 tahun. Tapi kalau dia mau mengajar prinsip, maka dia akan mengajarnya berulang-ulang kepada mereka. Dan karena yang paling penting adalah prinsip, maka kata tidak harus sama. Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau nanti Bapak Ibu lihat di Lukas itu sedikit lebih singkat. Kenapa? Karena sekali lagi yang mau dia tekankan itu prinsip, bukan kata-kata secara literal. Prinsip yang sama diajarkan di dalam bentuk yang berbeda dan dilakukan berulang-ulang. Berapa kali saya bilang kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar sebuah pengajaran, hal yang paling penting itulah yang mesti diulang terus-menerus. Hal yang tidak penting yang sudah dilewati begitu saja. Tapi kalau dia prinsip yang penting, dia mesti diulang. Dan Yesus adalah seorang guru yang baik. Dia mengajar mereka untuk berdoa dengan menekankan prinsip yang sama melalui bentuk yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, saudara, sebelum kita lanjutkan, spiritualitas yang benar itu tidak selalu terekspresi melalui panjang pendeknya doa. Kadang-kadang kita mau berdoa, kalau kita berdoa mau pendek, tapi di tengah orang banyak, kita serba salah kan. Ini yang seringkali bikin orang disuruh berdoa depan umum itu sulit. Berdoa pendek rasanya kurang rohani. Berdoa terlalu panjang nggak tahu mau ngomong apa. Sehingga kemudian kita merasa ini saya harus doa panjang atau pendek sebenarnya. Tapi spiritualitas yang benar itu tidak terekspresi melalui doa yang panjang atau sebaliknya doa yang pendek. Tadi saya suruh minta Bapak Ibu yang baca karena saya mau lihat waktu itu. Doa Bapa kami selesai dalam berapa menit? Tadi kita berdoa itu menit ke-48, saya sudah ngomong sudah 48. Kemudian Bapak Ibu baca 48 belum selesai, Bapak Ibu sudah selesai. Jadi nggak sampai 1 menit sebenarnya doa ini. Siapa yang bilang doa yang nggak sampai 1 menit ini tidak rohani? Kan ada ilustrasi itu, ada anak yang di rumah itu cuma diajarkan oleh ibunya. Kalau berdoa anak mengucap syukur kepada Tuhan.
Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk makanan ini. Anak itu nggak tahu pola doa yang lain. Satu waktu dia jalan-jalan ke pinggir hutan lalu ketemu dengan singa. Dia lari. Waktu dia dikejar oleh singa, dia jatuh, singa sudah mendekat kepada dia, dia sudah nggak tahu mau berdoa apa. Lalu dia berdoa, Bapa, berkatilah makanan ini. Tapi apakah kalau dia berdoa dengan cara pikir yang salah, kata-kata yang salah, Allah nggak mengerti isi hatinya dia? Apakah ini semacam spiritualitas yang salah? Salah kalau saudara berdoa singkat karena saudara malas berdoa. Ya ini yang saya dan istri saya kadang-kadang tegur anak kami itu. Kalau malam mau tidur begitu, kalau dia sudah ngantuk sekali, begitu mau berdoa dia akan bilang, Stefani yang berdoa. Dan dia insist harus dia yang berdoa. Kenapa? Karena itu doa paling singkat. Tuhan, sekarang kami sudah mau tidur. Amin. Kalau berdoa singkat karena malas, ya salah. Spiritualitas yang benar tidak selalu terekspresi melalui doa yang panjang. Tapi saudara ingat, kalau saudara mengerti baik-baik prinsip di dalam doa Bapa kami, mungkin saudara juga bisa berdoa berjam-jam tanpa bisa berhenti. Itu kenapa doa ini menjadi penting. Doa ini mengajar kepada saudara dan saya spiritualitas yang baik bisa terekspresi di dalam doa yang singkat. Makanya kalau saudara mau ditabrak mobil di depan situ, nggak usah doa Bapa kami. Gak lari, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Saudara belum selesai, kerajaan Allah sudah datang. Tetapi juga pada saat yang sama, pengertian terhadap prinsip membuat saudara dan saya nanti akan rindu kepada Allah. Ada beban bagi sesama. Kalau saudara rindu kepada Allah, rindu dengan pacar, itu bikin orang telepon bisa lama kan ya. Yang kedua, kalau saudara punya beban untuk sesama, dengan mengerti apa yang diajarkan doa Bapa kami, mungkin doa kita adalah doa yang sulit sekali untuk dihentikan. Waktu tantenya saya meninggal, saya rasa kehilangan satu. Itu bagi kami itu pilar doa di dalam keluarganya kami. Dia bisa berdoa berjam-jam. Sampai kalau kami berdoa dengan dia, kami yang hamba Tuhan pun bisa jengkel. Mereka 9 bersaudara. 2 meninggal, jadi ada 7 bersaudara. Persoalannya dia bukan cuma ingat 7 saudara yang masih hidup, tapi dia ingat anak dan cucu yang datang dari 7 bersaudara itu. Sehingga kalau saudara tanya, misalnya sepupu saya yang di Rote, itu saya masih ingat karena kami satu level. Tetapi anak-anak mereka itu saya sudah lupa. Tetapi tante saya, dia nggak lupa satu pun. Dan dia tahu itu anaknya siapa, meskipun mungkin dia tidak tahu wajahnya. Kenapa? Karena setiap hari dia berdoa 2-3 jam, dia sebut satu-satu. Dia berdoa, mama saya itu namanya Nel. Saya berdoa untuk Nel. Nel punya pergumulan tuh ini. Bahkan pergumulan yang sudah selesai dia masih ingat. Karena biasa orang yang bergumul tuh cuma update pergumulan, tidak update kalau pergumulan sudah selesai. Jadi dia masih berdoa. Kadang-kadang saya pikir itu sudah selesai. Kenapa situ masih doa? Ini yang bikin panjang doa. Tapi karena memang nggak diupdate gitu. Dia berdoa. Habis Nel punya pergumulan, dia akan mulai ingat. Nel punya suami namanya Daud. Daud punya pergumulan apa, dia doakan. Habis Daud, kemudian Daud punya anak 3. Satu namanya Tama, satu namanya Boy, satu namanya Nuni. Masing-masing punya pergumulan, dia doa sendiri-sendiri. Saudara bayangkan, ada satu tante saya punya anak 9. Yang 9 itu, sebagian besar sudah menikah dan anaknya itu 3, 4. Sakit kepala, nggak dengar satu-satu. Dia sekolah di sini, Tuhan. Tolong dia supaya ada, Jadi begitu dia berdoa tuh kadang-kadang saya buka mata, saya lihat dia, ampunlah ini orang. Tetapi begitu dia meninggal, saya tahu, saya kehilangan salah satu orang yang dengan setia setiap 4:30 pagi berdoa untuk kami. Berdoa dengan cinta kepada Allah. Dan berdoa karena sadar, saya harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama saya. Saya mengerti pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin itu akan membuat saudara dan saya sulit berhenti untuk berdoa. Maka spiritualitas tidak ditentukan oleh panjang pendeknya doa saudara dan saya. Spiritualitas yang benar di dalam doa-doa saudara dan saya, itu tampak melalui beberapa hal ini. Pertama, saudara dan saya berdoa dengan pengertian. Lalu saudara dan saya di dalam doa itu, karena kita mengerti, kita menempatkan Allah dan sesama pada posisi yang seharusnya. Sekali lagi, saudara perlu berdoa dengan pengertian. Dan pada saat berdoa, tempatkanlah Allah pada posisi yang seharusnya. Tempatkanlah sesama pada posisi yang seharusnya. Kehidupan doa itu membentuk kehidupan yang sehat dan benar di hadapan Allah dan sesama. Makanya ada kalimat ini, doa orang benar, besar kuasanya. Doa Bapa kami sekali lagi mau membentuk kehidupan doa yang bukan hanya sehat tapi benar. Makanya kalau saudara perhatikan ketika saudara baca itu, kan setelah dia bilang begini, Bapa kami yang di sorga, langsung dia ajukan permohonan. Ada kira-kira 6 permohonan. 3 permohonan pertama itu berkaitan dengan Allah. Dia nggak langsung bilang, Tuhan kami lapar. Tapi dia langsung mulai dengan, Bapa kami yang di surga, permohonan pertama adalah,
dikuduskanlah namamu atau dimuliakanlah namamu. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Ini perintah doa memohon supaya pemerintahan Allah, kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam bumi ini. Lalu jadilah kehendakmu. 3 permintaan pertama berkaitan dengan Allah. Untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa di dalam doa maupun di dalam hidup pribadi Allah, kemuliaan Allah, kerajaan Allah dan kehendak Allah adalah prioritas saudara dan saya. Berdoalah, tetapi ketika saudara berdoa, saudara mesti ingat, pribadi Allah, kemuliaan Allah, kerajaan Allah, dan kehendak Allah adalah prioritas. Maka jangan minta sesuatu yang bertentangan dengan pribadi Allah. Jangan mengharapkan sesuatu di dalam doa yang akan merusak pekerjaan Tuhan atau kerajaan Allah. Jangan minta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang masih muda-muda tuh, jangan berdoa, Tuhan, saya suka wanita itu. Berikan dia kepadaku. Sayangnya dia istri orang. Sudah, kamu jangan berdoa lagi kayak begitu. Kenapa? Kalau saudara berdoa sedemikian, doa ini kelihatan sebagai doa, tetapi tidak memprioritaskan Allah, tidak memprioritaskan kehendak Allah. Apa yang disatukan oleh Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi sudah ada kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas, maka seluruh doa kita itu harusnya mengekspresikan pengertian kita terhadap kebenaran firman. Maka ada satu penulis dia bilang begini, orang Kristen ketika dia berdoa, doa-doanya dia mau pakai kata apapun selalu mengekspresikan kehendak Allah yang telah dinyatakan di dalam firman. Artinya saudara dan saya punya doa memprioritaskan Allah, tidak bertentangan dengan pribadi Allah, tidak bertentangan dengan kesuciannya. Permintaan-permintaan kita, apapun yang saudara dan saya minta, menyatakan kemuliaannya dan tidak bertentangan dengan apa yang dia mau. Maka doa itu bukan sekedar relasi. Ada yang bilang berdoa supaya kita berelasi dengan Allah. Betul. Tapi doa itu bukan sekedar relasi dengan Allah. Doa bukan relasi semata-mata. Doa itu dedikasi. Saudara berdoa karena saudara mau mendedikasikan hidup kepada Allah. Maka kalau saudara ingat bahwa doa itu bukan hanya sekedar relasi tetapi dedikasi, kita akan sangat berhati-hati bahkan di dalam permintaan-permintaan kita. Saya tidak bilang, enggak boleh minta. Nanti sebentar Bapak Ibu keluar, doa hanya memuliakan Tuhan. Semua enggak ada permintaan lagi. Juga masalah itu dia. Seolah-olah Bapak Ibu dan saya Superman yang sudah enggak punya kebutuhan. Enggak, tetapi mari mulai dengan keyakinan bahwa ketika saudara dan saya berdoa, kita sementara mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Sehingga tindakan kita di dalam doa, atau tindakan kita di dalam kehidupan kita, doa-doa kita itu tidak menodai kekudusan Tuhan. Tidak menodai kemuliaan Tuhan. Tidak merusak pekerjaan kerajaan Allah dan kehendaknya. Doa itu, kalau seandainya prioritasnya adalah Allah dan kehendaknya, kerajaannya, maka saudara tidak berusaha untuk membelokkan kehendak Allah di dalam doa-doa saudara. Kita seolah-olah berdoa supaya Tuhan punya kehendak, punya kemauan, itu takluk kepada kemauan-kemauan kita. Tidak, sebaliknya di dalam doa saudara datang berdoa karena Allah ada pada posisi yang pertama, maka kita tahu bahwa ketika saya berdoa, Tuhan punya kehendak adalah yang tertinggi dalam hidup saya. Dia bisa jawab ya, dia bisa jawab tidak. Saudara dan saya sama-sama kita berdoa, misalnya Pak Prana waktu kasih tahu, oke, Mama jatuh, lalu kemudian kita berdoa sama-sama sebelum beliau berangkat. Saya masih ingat itu beliau datang hari Sabtu kan ya, pagi-pagi subuh sampai di sini, Sabtu sorenya pagi, Sabtu sorenya dia harus balik lagi ke Sragen gitu, karena mamanya Tuhan izinkan ada dalam pergumulan itu. Ya kita berdoa, tetapi Tuhan bilang hal yang lain. Ya meskipun beliau hamba Tuhan, beliau tidak bisa komplain kepada Tuhan. Apa hak saudara dan saya untuk komplain kepada Tuhan? Kenapa Tuhan mesti selalu ikut maunya kita? Kalau saudara nanti sebentar lihat dalam formulasi kalimat pertama, saudara akan menemukan bahwa yang menentukan segala sesuatu itu Allah, bukan kita. Kalau ada kehendak yang ditaklukkan, kehendak dan maunya saudara dan saya yang mesti ditaklukkan pada kehendak Tuhan. Jangan dibalik. Oleh sebab itu, 3 permohonan pertama menegaskan bahwa sang pendoa sementara mendedikasikan hidupnya melalui doa-doanya kepada Allah, maka dia mulai dengan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nanti ini saudara akan bahas perlahan-lahan selama beberapa minggu ke depan. Lalu ada permohonan kedua, atau satu kelompok permohonan kedua, itu berkaitan dengan pergumulan-pergumulan manusia. Personal tentu saja, tetapi yang paling penting adalah komunal. Karena doa ini dia pakai kata kami. Saudara nggak ketemu kataku di situ. Saudara perhatikan baik-baik, saudara tidak ada di situ Bapakku yang ada di sorga. Dia bilang Bapa kami. Waktu dia bilang beri makanan, dia bilang bukan berikan kepadaku, tapi dia bilang berikan kepada kami. Ketika dia bilang ampuni, dia bilang ampunilah kami, bukan ampunilah aku. Seperti kami juga memberi pengampunan. Dan seterusnya.
Selalu dia menggunakan kata kami untuk menegaskan bahwa permohonan-permohonan ini bukan hanya permohonan yang terkait dengan urusan personal semata-mata. Tapi ini berkaitan dengan urusan yang bersifat komunal. Sebab itu tadi saya bilang doa Bapa kami mengajak saudara dan saya berelasi dengan Allah tanpa memutuskan relasi dengan sesama. Habis saudara berdoa, punya relasi intim dengan Tuhan, pulang relasi dengan sesama rusak, saudara perlu tanya, ini doa benar atau tidak? Itu sebabnya nanti dia akan bilang berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu perhatikan bahwa 3 permintaan ini mencakup seluruh dimensi hidup manusia. Makanan itu berbicara mengenai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik atau material. Tapi dia bilang berikan kepada kami berikan kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Dia berbicara mengenai hal-hal yang fisik. Dia berbicara mengenai pergumulan hari ini. Sehingga kalau hari ini saudara ada pergumulan, saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Maka kalimat itu sederhana. Berikan kepada kami makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Bicara mengenai kebutuhan hari ini dan bersifat fisik. Tapi kemudian 2 permohonan selanjutnya adalah hal-hal yang bersifat spiritual. Ampunilah kami. Berkaitan dengan pengampunan dosa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi Bapak Ibu, ini kebutuhan rohani sekaligus mengantisipasi 2 waktu yang lain. Ampunilah kami, berarti saudara telah melakukan sesuatu di masa yang lalu, membutuhkan pengampunan, saudara berdoa pada hari ini. Maka orang boleh datang berdoa menyerahkan masa lalunya kepada Tuhan. Lalu kemudian jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti sudah berhadapan dengan pencobaan atau akan berhadapan dengan pencobaan? Akan kan ya? Jangan bawa kami ke sana. Dia menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Saudara bisa lihat sekarang, seluruh pergumulan manusia, personal dan komunal, boleh dibawa di dalam doa. Hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat spiritual, pergumulan di masa lalu yang mengganggu saudara dan saya sampai hari ini. Pergumulan pada hari ini dan pergumulan yang saudara dan saya tidak bisa antisipasi. Semua bisa diserahkan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Asal saudara berdoa dengan pengertian siapa yang sementara saudara hadapi. Oleh karena itu pertanyaannya, kenapa kita bisa serahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan? Pertanyaan mengapa langsung dijawab dengan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau berdoa ya, berdoa begini, Bapa kami yang ada di dalam surga. Bapak Ibu, saya mau mulai dengan mengingatkan saudara pada konsep Bapa. Kita berdoa kepada Bapa. Kalimat ini, Bapa kami yang ada di surga, kata Bapa langsung menunjukkan bahwa Yesus sementara mengajar doa yang sedikit berbeda dengan yang diajarkan para rabi kepada murid-murid pada masa itu. Yesus punya murid, rabi punya murid. Pada zaman itu orang punya tradisi, kalau berdoa selalu mulai dengan doksologi. Maka Bapak Ibu akan lihat, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Ini kan bicara mengenai doksologi, kebesaran Tuhan yang diakui. Tetapi sebelum mulai, sesuai dengan tradisi orang Yahudi, dia mulai dengan memanggil Allah sebagai Bapa. Sekali lagi orang Yahudi biasa mulai doanya dengan doksologi. Mempermuliakan Tuhan. Dan mereka jarang langsung, meskipun sadar Allah itu Bapanya Israel. Allah adalah Bapa seluruh dari alam semesta karena Bapa yang mencipta, Bapa yang memelihara. Orang Israel tahu Allah itu Bapa. Tapi mereka tidak berdoa dengan memanggil Allah sebagai Bapa. Yesus mengajarkan ini. Panggil Allahmu sebagai Bapa. Sebutan Bapa itu kan keunikan Yesus Kristus. Yesus selalu bilang itu Bapakku, Bapakku. Karena memang secara relasional, ya oknum kedua berelasi dengan oknum pertama. Dan dia menyebut oknum pertama sebagai Bapa. Dan ini adalah pendekatan khusus Yesus Kristus. Setiap kali dia berdoa, dia sebut Allah sebagai Bapa. Sekarang, Yesus mengajar murid-murid. Keunikan relasi dia dengan Bapa. Itu sekarang dibagikan kepada murid-murid. Ada seorang penulis bilang, kenapa Yesus mengajar murid-murid panggil Allah sebagai Bapa? Karena murid-murid hanya bisa panggil Allah sebagai Bapa di dalam dia. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 bilang begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, dapat menghampiri Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sementara mengajarkan sesuatu yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat juga di dalam konteks Yakobus. Yakobus bilang doa orang benar besar kuasanya. Orang benar kan bukan orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang benar yang dimaksud oleh Yakobus adalah orang yang telah menikmati pembenaran Allah di dalam Kristus. Oleh sebab itu tadi saya bilang, jemaat mula-mula tidak mau semua orang dalam gereja kalau dia ada, kalau dia tidak yakin bahwa dia telah memiliki relasi dengan Bapa sebagai anak di dalam Kristus, dia tidak boleh ucapkan doa ini. Saya mau ingatkan saudara bahwa tidak semua orang di dalam gereja ketika mereka berdoa, doa mereka itu dihadapi oleh Allah sebagai Bapa yang sedang mendengar anaknya. Tidak. Hanya mereka yang telah percaya kepada Kristus dan dengan demikian di dalam Kristus mereka mengalami pembenaran. Hanya mereka yang bisa datang menghampiri Allah sebagai Bapa dan kemudian berdoa kepada Allah. Maka itu saya bilang, ya saudara pergi ke lapangan ada 10.000 orang. Tuhan tidak dengar doa 10.000 orang. Dia dengar doa anak-anaknya. Pertanyaannya, ada berapa anak-anak Allah di dalam ruangan itu, di dalam lapangan itu?
Itulah yang didengarkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab berdoa kepada Allah itu berarti saudara saya menikmati keunikan Kristus yang sekarang diberikan kepada kita. Berdoa kepada Bapa berarti saudara dan saya sekarang berdiri pada posisi Kristus sebagai anak Allah. Dia adalah anak Allah, menghampiri Allah. Saudara dan saya di dalam Kristus, kita berdiri pada posisi Dia. Kita dijadikan sebagai anak-anak Allah dan menghampiri Allah sebagai Bapa. Oleh karena itu saudara saya mesti lihat doa itu sebagai privilege. Jangan lihat doa sebagai beban. Orang ada waktu doa, seringkali saudara dan saya mengeluhkan itu. Ini aneh. Bagi Yesus doa itu privilege. Ini akses eksklusif yang diberikan hanya kepada mereka yang ada di dalam Kristus. Makanya kalau saudara ada di tengah-tengah ruang publik, mari kita berdoa menurut iman dan keyakinan masing-masing. Sudah benar itu dia. Karena tidak semua orang yang berteriak-teriak, saudara mau pakai toa, saudara mau berdoa dalam hati. Terserah, ada yang bilang, kami Kristen itu lebih baik kami berdoa dalam hati. Tidak, saudara berdoa dalam hati tanpa relasi dengan Kristus, sama aja dengan yang di toa itu. Gak berarti juga habis ini nanti yang pimpin doa gak pakai mic. Cuman yang saya mau tekankan adalah, ini adalah sebuah privilege. Jangan berdoa dengan keluhan. Berapa banyak orang ya, saya kira waktu kita diskusi mengenai penata layan mesti berdoa, kenapa orang mesti mengeluh? Kami sudah berdoa di rumah, nggak ada urusan. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus mengajak kepada saudara saya untuk ingat bahwa orang yang berdoa secara personal adalah mereka yang akan didorong masuk ke dalam komunitas dan berdoa bersama-sama. Makanya ini disebut sebagai doa Bapa kami. Ini bukan doa Bapamu, itu doa bukan doanya Bapanya gua gitu. Tapi ini adalah doa Bapa kami. Privilege, ya, akses yang eksklusif yang hanya dimiliki oleh mereka yang ada di dalam Kristus. Mereka boleh berdiri di posisi Yesus sebagai anak-anak Allah dan menghampiri Allah sebagai Bapa mereka. Oleh sebab itu kalau saudara dan saya baca Yohanes pasal 1 ayat 2, Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17, di situ dikatakan di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Ketika saudara sudah ada di dalam Kristus, bahkan ketika saudara dan saya tidak sanggup lagi dengan mulut menyebut Allah sebagai Bapa, roh yang ada dalam diri kita yang akan berseru bagi kita, ya Aba, ya Bapa. Doa orang benar adalah doa anak-anak Allah. Orang-orang berdosa yang telah mengalami pembenaran. Maka waktu-waktu doa itu harusnya disyukuri pertama. Yang kedua dinikmati. Jangan mengeluh waktu berdoa. Nikmatilah waktu-waktu doa saudara. Sabtu ketika saudara datang berdoa saja. Spiritualitas juga nggak ditentukan oleh metode berdoa. Saudara datang di cabang ini, saudara pergi ke cabang yang lain, pasti ada beda-beda kan ya? Kalau saudara pergi ke Cikarang itu doa itu di tengah. Jadi mereka akan mulai dengan doa penyanyi, doa pembukaan, lalu mereka kemudian mensyukuri semua pelayanan yang sudah berjalan, baru firman Tuhan, baru menaikkan doa permohonan. Kalau mereka datang di Depok bisa jadi juga hati nurani mereka terganggu. Kenapa kawan ini cuman berdoa, nyanyi, langsung firman, baru doa-doa. Saudara pergi ke sana, saudara juga akan rasakan kok aneh ya mereka punya cara berdoa. Nggak kayak kita di Depok. Ini bukan masalah metode. Saudara tidak boleh menikmati waktu doa berdasarkan itu metode cocok dengan kita atau tidak. Saudara menikmati waktu doa karena ini adalah akses yang diberikan oleh Bapa kepada saudara dan saya melalui Kristus. Istilah Bapa itu membuat saudara dan saya sekarang merasa bahwa Allah yang besar itu sekarang menjadi Allah yang imanen. Dia dekat dengan kita. Saya pakai istilah bahasa kita hari ini. Berdoa menyebut Allah sebagai Bapa itu seperti menarik pribadi yang ada di sorga itu turun ke bumi menjumpai kita. Bapa kami yang di sorga itu mengandaikan karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Maka ada hubungan yang sangat baik antara kita yang berdoa dengan Bapa, antara kita yang di bumi dengan yang ada di sorga sana. Ini yang bilang di sorga kita seperti menarik sorga turun ke bumi melalui doa-doa kita. Itu nggak berarti sorga turun secara hurufiah, tetapi suasana sorgawi, kenikmatan relasi dengan Bapa, kenikmatan suasana sorgawi dalam relasi dengan Bapa itu ditarik turun ke dalam ruang-ruang doa Bapak Ibu dan saya. Istilah Bapa menekankan cinta kasih yang kekal, yang terus mengalir dari hati Bapa gitu. Bapa mau memberi telinga untuk mendengar dan memberi tangannya untuk menolong. Bapak Ibu, bukankah ada kalimat ini? Sebenarnya tangan Tuhan itu telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi yang menghalangi engkau dengan Allah adalah dosa-dosamu. Di dalam Kristus, dosa ini telah diselesaikan. Allah menjadi Bapa.
kita adalah anak-anak karena kita telah dibenarkan oleh Allah, maka sekarang saudara dan saya bisa menikmati cinta kasih Allah yang mau memberi telinga untuk mendengar kita dan mau kemudian memberikan tangannya untuk menolong saudara dan saya. Itu sebabnya ketika saudara dan saya berdoa, kita bisa berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman itu bukan berarti berdoa saya beriman bahwa semua yang saya minta pasti Tuhan kasih. Bukan itu. Berdoa dengan iman berarti saudara yakin bahwa sekarang Allah adalah Bapanya saya di dalam Kristus yang saya percayai. Saya yakin bahwa karena saya ada di dalam Kristus, maka sama seperti Dia mengasihi Kristus, Dia mengasihi saya. Saya boleh datang kepada Dia. Datang dan berdoa, menikmati sorga, menikmati kasih sorgawi, mencurahkan isi hati saudara seperti yang firman yang telah dinyatakan kepada saudara dan saya. Sekali lagi, Dia Bapa. Maka saudara dan saya boleh datang dan minta semua kepada Dia. Tetapi saudara perlu mengawasi. Sebelum berdoa tuh pikir-pikir dulu. Ini yang saya minta, ini cocok dengan kehendaknya Dia atau tidak. Orang Kristen tuh seringkali berdoa nggak mikir tuh. Minta. Dia nggak pikir. Anak aja minta sesuatu sama orang tua tuh, dia mesti mikir sebenarnya kan. Cuma memang kadang-kadang anak tuh saking dekat dengan orang tua, apa saja dia boleh minta. Saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa orang Kristen berdoa dengan pengertian. Mengertilah bahwa saudara telah ditebus oleh Kristus. Bersyukur kalau saudara punya waktu untuk berdoa. Mengertilah saudara hanya bisa berdoa kalau Kristus sudah mati. Memecahkan tubuhnya. Mencurahkan darahnya bagi saudara sehingga saudara bisa datang dan menghampiri Allah. Maka saudara sementara menikmati sorga di dalam doa-doa kita. Tapi kemudian dia pakai kata kami. Dia bilang Bapa, lalu dia bilang kami. Bapak Ibu, ini memberi petunjuk yang sangat luar biasa bahwa raja di dalam kerajaan Allah. Kan dia bilang datanglah kerajaanmu. Berarti Allah ini raja loh. Tapi raja di dalam kerajaan Allah adalah Bapa bagi semua warga kerajaan Allah. Dia Allah. Dia adalah raja sekaligus dia Bapanya kita. Semua orang Kristen sama kok. Kita semua orang berdosa. Saya sering bilang, satu kali saudara mengalami pembenaran. Entah yang telah menjadi Kristen dan mengalami pembenaran 15 tahun yang lalu. Dan yang hari ini dengar firman Tuhan lalu kemudian dia terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengalami pembenaran pada hari ini. Di hadapan Allah semua sama. Saudara ada Kristen yang lama, Kristen yang baru. Saudara sama dan setara di hadapan Tuhan. Sama-sama adalah anak-anak Allah. Di dalam kerajaan Allah semua sama. Dia adalah raja sekaligus Bapa bagi semua warganya. Tetapi saudara saya bisa lihat bahwa doa Bapa kami itu mengandaikan saudara dan saya berdoa sebagai satu keluarga secara spiritual. Sekali lagi, berdoa sebagai keluarga secara spiritual itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Orang Kristen paling banyak berdoa di dalam kamarnya dia dan kemudian dia bilang saya sudah berdoa. Saya tidak menyangkali itu. Saya tidak menyangkali itu. Tetapi hati-hati dengan doa yang egois seolah-olah doa dalam kamar sudah cukup. Kekristenan itu bukan agama individualistik. Kekristenan mengakui apa yang disebut sebagai individualitas, tetapi menolak individualisme. Sebab itu dia akan mengajak saudara untuk berdoa menikmati relasi personal dengan Allah. Tetapi dia akan membawa saudara dan saya yang menikmati relasi personal dengan Allah. Kemana? Ke dalam komunitas dan kemudian sekali lagi menghampiri Allah bersama-sama dan menyebut Dia sebagai Bapa kami. Kalau saudara punya relasi dengan Bapa, maka tidak mungkin tidak ada relasi dengan anak-anak Bapa. Doa Bapa kami itu mengajak saudara dan saya berdoa untuk apa? Dia menuntut kita dan sekaligus membuka hati kita bagi sesama. Sekali lagi, semua doa orang benar adalah doa yang dituntut untuk saudara dan saya membuka hati untuk memberi ruang bagi sesama kita. Maka ada, kalau saudara beberapa waktu yang lalu Matius 5 ayat 23-24, kalau kamu mau datang beribadah, mau datang berdoa, mau mempersembahkan korban, lalu ingat ada yang gak beres dalam hati saudaramu tentang kamu, apa yang harus dilakukan? Berdoa dulu atau beresin dulu? Dia bilang pergi dan bereskan dulu. Kenapa? Karena doa itu adalah sesuatu yang tidak personal semata-mata. Kamu harus membuka hatimu bagi sesama. Kalau kita lagi jengkel sama dia, kita mau berdoa dengan Tuhan beres. Tapi begitu habis berdoa, mau berdoa untuk dia. Saya dengan Pak Beni misalnya. Biasanya setiap minggu saling mendoakan, tiba-tiba berantem. Enggak ya Bapak Beni, contoh saja. Begitu saya berdoa satu demi satu jemaat itu. Begitu sampai pada nama Pak Beni, apa yang terjadi? Lewat dulu lah. Kita masuk kepada C sampai Z. Ingat, kalau ingat balik lagi ke B, syukur. Kalau tidak juga syukur. Kenapa? Saudara dan saya akan enggan untuk berdoa kalau saudara dan saya punya hati dengan dia tidak beres. Saya tidak tahu apakah ini pengalaman Bapak Ibu atau tidak. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami, puji Tuhan, sudah di sorga itu dia. Tapi kalau saudara bergumul,
Ada yang relasi yang tidak beres dengan orang lain sehingga sulit bagi saya untuk mendoakan dia. Mungkin saudara adalah orang yang harus sekali lagi membaca dan mengingat doa Bapa kami. Sebelum kamu berdoa, pergi selesaikan relasi dengan saudaramu supaya kamu tuh waktu berdoa bagi dia tuh ringan. Dia menjengkelkan Tuhan, tapi ampunilah dia dan ampunilah saya. Itu ringan. Doa adalah tempat yang baik bagi saudara dan saya untuk berlatih tidak menjadi egois. Sehingga kita tidak hanya berdoa bagi kebutuhan-kebutuhan kita, tapi kita berdoa bagi orang lain. Tuhan berkatilah kami, tapi dia tuh Tuhan bikin susah saya. Biarlah murka Allah datang atas dia dan seterusnya. Kadang-kadang doa saudara dan saya itu kan kemudian menjadi unbiblical gara-gara yang sedemikian. Tapi kalau saudara dan saya belajar berdoa, maka doa adalah tempat pelatihan yang baik bagi orang percaya untuk tidak menjadi egois. Mereka tidak hanya berdoa bagi diri mereka, tapi mereka berdoa juga bagi sesama mereka. Makanya ada kalimat ini, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kami, Bapak Ibu. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Lalu kemudian apa berhenti di situ? Tidak kan ya? Dia lanjutkan dengan seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dia nggak lupa sesamanya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara nggak bisa bilang misalnya kalau kita itu murid-murid 12, lalu kita bilang Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan seperti Petrus. Puji Tuhan kami nggak kayak Petrus. Nggak bisa. Saudara mesti bilang jangan bawa kami. Jangan juga kalau saya nggak pakai ini sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Tapi saya mau katakan adalah jangan kalau kita jadi 12 murid. Kita hanya berdoa untuk diri kita. Kita tidak doakan Petrus itu dia. Saudara mesti belajar Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Jangan bawa Petrus juga ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari melakukan kejahatan. Lepaskan Petrus dari melakukan kejahatan. Kalau hari itu kita ada dalam konteks itu. Hari ini nama Petrus saudara boleh ganti dengan nama siapa saja yang menjengkelkan saudara. Yang ketiga, Bapa kami yang di sorga, istilah sorga, itu berarti saudara dan saya sambil berdoa di bumi ini, meskipun Allah itu Allah yang terlihat imanen, saudara juga sadar bahwa dia adalah Allah yang transenden. Dia Bapa, tapi Bapa ini ada di sorga. Saudara berdoa sambil memandang kepada sorga. Saudara menyadari, memahami, dan mengimani bukan hanya imanensi Allah. Allah yang hadir bersama dengan umatnya. Tapi kita berdoa dengan menyadari transendensi Allah. Saudara berdoa kepada Allah yang besar. Saudara berdoa kepada Allah yang berdaulat. Saudara berdoa kepada Allah yang maha kuasa. Sekali lagi, doa itu harus dilakukan dengan kesadaran bahwa saya berdoa kepada Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Kesadaran ini menjadi panggilan sekaligus fondasi untuk berdoa. Kenapa saudara berdoa? Kenapa kita mesti datang kepada dia? Karena dia Allah yang besar. Kenapa saya berdoa? Menyerahkan seluruh pergumulan kepada dia. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Kenapa saya harus menaklukkan seluruh perasaan saya? Keinginan-keinginan saya kepada kehendaknya dia. Ya karena dia adalah Allah yang berdaulat. Saudara tidak bisa berdoa dengan benar kalau saudara melampaui dimensi yang ini. Kedekatan dengan Tuhan dan mengabaikan kebesarannya dia. Tidak. Berdoalah dengan kesadaran dia adalah Allah yang besar. Justru karena dia Allah yang besar maka saudara boleh datang dan berdoa kepada dia. Dia Allah yang besar. Dia, tapi pada saat yang sama dia Bapa. Ini kan menarik ini. Dua dikombinasi. Bapa yang menekankan kasih. Dan Allah yang besar yang menekankan kedaulatan, kemahakuasaan. Ini kombinasi yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau Allah mengasihi saudara dan saya, dia harus sanggup untuk mengekspresikan kasihnya. Ada orang tua mengasihi anaknya. Lihat anaknya bandel setengah mati. Dia tidak bisa rubah hati anaknya kan ya. Meskipun dia mengasihi anaknya, dia tidak bisa rubah hati anaknya. Sama. Ada istri yang bergumul lihat suaminya. Aduh, model suaminya minta ampun. Ingin supaya suami mengalami perubahan. Tapi dia tidak bisa ubah hati suami. Mengasihi tapi tidak punya kuasa untuk mengubah. Allah itu selain dia mengasihi saudara dan saya, dia punya kuasa untuk mengekspresikan kasih. Kalau dia mengasihi saya di dalam kekekalan, dia sanggup untuk menghancurkan hati saya dan mengubah hati saya di dalam sejarah. Ini Allah yang saudara dan saya punya. Maka ketika saudara dan saya datang, saudara mesti yakin bahwa saudara datang kepada Allah yang maha kuasa itu. Dan bersyukur Allah kita bukan hanya mengasihi, tapi dia sanggup untuk mengekspresikan kasihnya kepada kita. Tapi dia adalah Allah yang berdaulat. Meskipun dia mengasihi kita, dia berdaulat. Sehingga dia tidak selalu menjawab doa-doa saudara dan saya seperti yang kita mau. Kalau kita berdoa, doa sesuai dengan harapan, puji Tuhan. Allah yang berdaulat menjawab itu. Tapi kalau doa tidak sesuai dengan harapan, harusnya saudara dan saya bisa bilang iya, karena memang dia Allah yang berdaulat. Berkali-kali saya bilang dari mimbar ini, kalau dia berdaulat dia bisa bilang iya dan bisa bilang tidak kepada kita. Kalau dia hanya bisa bilang iya, ya dia bukan Allah dan dia tidak berdaulat. Saudara Tuhan, dia babunya.
Tapi kalau dia Tuhan, dia bisa bilang tidak kepada saudara dan saya. Seorang papa, karena dia papa, dia bisa bilang iya, dan dia juga bisa bilang tidak. Kenapa? Karena dia papa. Tapi kalau di dalam tradisi kita timur, yang patriarkal ini kan, papa dan anak bagaimana dengan anak? Kalau papa bilang pergi, anak mesti pergi kan harusnya. Meskipun jengkel tetap pergi. Saya masih ingat kalau papa saya bilang pergi, meskipun saya jengkel saya pergi. Dia punya kedaulatan terlalu gede itu dia. Dan diekspresikan melalui tangan kanannya yang kuat. Mau tidak mau pergi. Tetapi ya saudara dan saya mesti lihat konteks ini di dalam doa-doa kita. Kita boleh minta apa saja. Pembangunan kita berdoa. Tapi Tuhan yang kemudian mengerjakannya. Tuhan yang kemudian menjawab sesuai dengan apa yang dia mau. Karena dia adalah Allah yang transenden. Ketika saudara berdoa, berdoalah dengan sikap hormat. Kadang-kadang sikap hormat itu harus terekspresi di dalam banyak hal. Mulai dari permintaan-permintaan kita. Jangan bikin Allah seperti anak kecil. Kita mau perintah-perintah dia melakukan apapun yang kita inginkan. Tidak, dia Bapa, dia baik, dia kasih. Tetapi pada saat yang sama, dia adalah Allah yang transenden. Maka doa kita adalah penyembahan kepada Allah dalam sikap yang hormat sebenarnya. Boleh nggak orang Kristen berdoa kakinya di atas meja? Boleh nggak? Gak ada orang dalam ruangan ini. Bapak Ibu biasa berdoa kaki di meja. Saya sih nggak mempersoalkan sikap. Tapi saudara juga perlu timbang-timbang. Ketika saudara berhadapan dengan manusia yang lebih besar dari saudara. Apa yang saudara lakukan? Saudara perlu pertimbangkan hal-hal yang sedemikian. Karena dia bukan cuma Bapa. Hari ini gereja-gereja Injili selalu menekankan dia sebagai Bapa. Mereka lupa dia Allah yang transenden. Dia Allah yang besar. Saudara dan saya perlu berdoa dengan sikap hormat. Saudara perlu beribadah dengan sikap hormat. Ketika saudara datang ibadah di sini, saudara hanya sekedar datang ibadah kepada Bapa yang ada di sorga. Saudara beribadah kepada Allah yang besar. Sikap hormat itu harusnya ditentukan. Jangan Bapa sudah dalam ruangan baru anak-anak datang. Itu anak kurang ajar itu. Kalau dia raja di dalam kerajaan Allah, saudara masuk dulu baru dia masuk. Bukan dia sudah masuk, saudara datang. Orang Kristen hari ini nih, aduh paling enak sudah ibadah. Kalau zaman dulu saudara ibadah pakai model begini, zaman Israel, itu api turun dari langit. Sekarang sudah nggak ada api lagi. Malah kalau ditegur, saudara mau kasih keluar api bakar orang yang tegur. Ini sudah kondisi yang sudah terbalik setengah mati di dalam gereja. Kenapa? Karena orang ingat Allah sebagai Bapa. Di Nusa Tenggara Timur sama dengan di orang-orang menuju Ambon itu. Allah itu disebut sebagai tete manis. Manis mengekspresikan kebaikan. Tete manis itu di sana orang tua ya, itu disebut sebagai tete itu. Kakek. Itu. Jadi Allah itu dibayangkan sebagai seorang kakek yang baik sama cucunya. Papa saya itu tegas sekali. Tidak semua yang saya minta dia kasih. Tapi anak saya Bapak Ibu, kalau pergi ke Kupang, apa saja dikasih. Sehingga ini anak, kalau ketika dia berdoa, dia bisa membayangkan Bapak itu bukan saya. Tapi kakeknya itu. Seringkali saudara saya berdoa membayangkan Allah yang sedemikian itu. Allah yang begitu baik sampai kehilangan kedaulatannya dia. Tidak bisa. Saudara dan saya menghampiri Allah dengan konsep yang benar. Ini yang saya bilang, berdoalah dengan pengertian. Tapi yang terakhir Bapak Ibu, saya mau tutup doa perenungan ini. Ketika dia bilang Bapa kami yang di sorga, itu berarti doa itu harus melibatkan kerinduan. Ada paradoks di situ. Dia Bapa kelihatannya dekat, tapi dia di sorga, dia jauh. Dia Bapa seolah-olah dia terus sama-sama dengan kita, tapi dia di sorga. Kayaknya kita nggak begitu sedekat itu juga. Kayaknya dia begitu jauh. Ada tarikan antara yang dekat dengan yang jauh, antara yang di bumi dengan yang di sorga. Saya kutip seorang penulis, dia bilang begini, kalimat ini mengandaikan doa dengan kesadaran bahwa kita sementara mengembara di bumi yang penuh dengan kesulitan. Kita ini berdoa karena kita sementara mengembara di bumi yang penuh dengan kesulitan. Lalu dia bilang, berdoa karena sadar dan yakin bahwa di tengah-tengah kesulitan, Bapa hadir dan mendengar. Bapa mengasihi dan menolong. Tapi di sisi yang lain, orang Kristen berdoa dengan kesadaran bahwa perjalanan ini masih terlalu panjang. Kita butuh kehadiran Bapa terus-menerus, maka kita berdoa kepada Dia. Sambil kita sadar bahwa kehadiran Allah yang paling utuh itu nanti di mana? Di sorga, di rumah Bapa. Maka orang berdoa seolah-olah berdoa dengan kerinduan. Rindu kepada apa? Rindu kepada rumah Bapa, rindu kepada Bapa. Inilah yang mendorong orang untuk berdoa, mencari relasi dengan Allah. Apakah saudara berdoa dengan kerinduan atau saudara berdoa dengan keluhan? Saya sudah tidak tahu. Tetapi saudara harus berdoa dengan kerinduan karena perjalanan saudara dan saya masih terlalu panjang. Seharusnya rindu rumah. Ada satu lagu, saya dengan Stefani suka lagu itu dan setiap kali lagu itu diputar di mobil, saya ingat kampung halaman saya ingat orang tua saya. Itu lagu judulnya Rindu Rumah.
Bagus sekali lagu itu. Gak usah juga Bapak Ibu dengar, nanti cari him aja. Supaya saudara rindu rumah Bapak. Tapi kalau saudara yang merantau, saudara bisa melalui yang kayak begitu, itu saudara bisa ingat kembali kepada kampung halaman dan ada semacam kerinduan untuk pulang. Setiap kali ada kesempatan untuk libur, saya menikmati meskipun cuma 1 minggu. Kalau sudah 3 minggu kelamaan, biasanya sudah nggak terlalu nikmat, lebih ingat pelayanan daripada itu kan. Tapi kalau lagi begini, pulang itu sangat nikmat itu 1-2 minggu di rumah. Seharusnya ketika saudara berdoa, saudara ingat bahwa saudara ini kan perantau ini. Orang yang berjalan jauh dari rumah yang seharusnya itu rumah Bapa. Rindulah kepada rumah Bapa dan kerinduan itu harusnya terekspresi melalui waktu-waktu di mana Bapa itu mau menyatakan diri kepada saudara. Ingatlah bahwa perjalanan ini masih terlalu panjang, masih sangat panjang. Rindukanlah Bapa itu, rindukanlah kehadirannya melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan kami bersyukur kami punya waktu untuk berdoa. Kami punya waktu untuk beribadah dan semua itu mengingatkan kami kepada Allah yang besar. Kami bersyukur karena Kristus mengajar kami untuk berdoa kepada Bapa. Namun Bapa itu adalah Bapa seluruh umat pilihan Allah. Sehingga kami tidak hanya berdoa kepada Dia dengan egois, tapi kami berdoa dengan mengingat saudara-saudara kami. Dan kami bersyukur karena ketika kami berdoa kepada Allah, berdoa dengan mengingat saudara kami, pergumulan personal dan komunal, kami menghampiri Allah yang besar, Allah yang berdaulat, dan Allah yang mengasihi kami. Biarlah kami senantiasa digerakkan untuk mencintai Tuhan dan mengekspresikannya melalui doa-doa kami. Bukan hanya secara personal, tetapi terutama secara komunal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.